Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gue Farah Agni. Hari ini dalam podcast gue akan bahas tentang privacy, why do you share so publicly dari buku Danah Boyd. Di buku ini dalam salah satu penelitiannya, beliau membicarakan tentang kenapa sih remaja sekarang ini terlalu nge-publish kehidupan mereka di sosial media. Nah, sekarang ini di depan gue udah ada 2 cewek cantik nih yang bakal ngobrol-ngobrol santai di podcast ini. Boleh kenalin nama kalian siapa? Hai, nama gue Kalista, seringnya dipanggil APC. Gue mahasiswi Universitas Pasundan, jurusan Administrasi Bisnis. Halo, gue Sekar, gue mahasiswi jurusan Psikologi dari Binus University. Salam semuanya. Nah, kalian kan mahasiswi nih, berarti umurnya sekitar 19 tahunan lah ya. Berarti bisa dibilang udah beranjak dewasa dengan umur yang segini gitu. Untuk tahu istilah-istilah yang ada, termasuk istilah privasi, pasti kalian ngerti kan privasi itu apa dan gimana. Jadi gue mau nanya dulu nih ke kalian sebelum ke pertanyaan-pertanyaan lain. Menurut masing-masing dari kalian nih, definisi dari privasi itu tuh apa sih? Siapa duluan yang mau ngomong? Sekar dulu. Oke, gue. Kalau menurut gue ya kan privasi itu kan pasti sifatnya universal. Jadi itu bisa buat apa aja kan, tapi milik kita. Nah, udah gitu, itu bersifatnya juga pribadi. Jadi orang-orang tuh ya nggak boleh tahu lah orang itu kan milik kita, pribadi untuk kita. Jadi ya orang-orang nggak boleh tahu dan ya nggak boleh tahu. Oh iya iya iya. Iya ya boleh boleh. Kalau APC? Kalau menurut gue, privasi itu ya mungkin masalah personal yang harus kita keep sendiri gitu loh, dan orang lain juga nggak perlu tahu, ya kayak sesuatu yang harus kita lindungin tentang urusan pribadi diri sendiri dan diri kita masing-masing. Oke, berarti intinya sesuatu yang lu punya terus nggak bisa orang lain tahu gitu. Sekarang ini kan lu pada pasti juga tahu nih kalau segala macemnya apa-apa tuh udah serba internet kan, sosial media gitu. Dan hampir dari semua golongan orang, dari remaja sampai dewasa atau bahkan anak-anak pun yang umurnya masih dibilang belum sampai remaja lah ya, kayak masih SD, terus baru masuk SMP, terus anak-anak yang TK juga sekarang tuh sama ibu-ibunya dikasih tontonan YouTube lah, pokoknya yang serba internet, ada di sosial media. Pasti kan mereka punya akun sosial media mereka sendiri tuh yang remajanya sampai dewasa. Walaupun gak semua sosial media mereka punya. Nah, terlepas dari mereka yang gaptek ya tentunya, soalnya kalau yang gaptek kan pasti nggak bakal ngerti itu make sosial media gimana. Kalau boleh tahu, sosial media yang kalian pakai itu ada apa aja sih? Kalau gue sendiri, gue pakai Instagram, terus habis itu tapi lebih sering ke Twitter sih, terus sama WhatsApp, terus apa sih, apa lagi ya? Ya YouTube juga termasuk gak sih? Bisa, bisa. Ya Kan lu bisa YouTube jadi juga. YouTubers tuh. Enggak sih, gue YouTube cuma buat ngumpulin tugas video aja sih. Udah gitu, itu doang sih kayaknya gue pakai, nggak ada lagi. Oke, kalau APC, Kalau gue juga sama, yang paling sering gue gunain sekarang WhatsApp sama Instagram. Kalau YouTube juga buat ngumpulin tugas itu juga jarang gue pakai. Jadi sekarang gue lebih sering pakai Instagram sama WhatsApp. berarti YouTube itu kan buat ngumpulin tugas, istilahnya jadi YouTuber skarbit dulu lah ya. Enggak, kadang sama ya ngumpulin itu apa, Apa tuh itu? enggak, upload upload Oh, Upload upload upload. apa? itu. Kalau gue kadang suka ngedit ngedit gak jelas, jadi gue upload gitu. Nggak apa-apa, itu namanya mengasah gitu. Iya Ya betul. begitulah. Nah, terus dari sekian banyaknya sosial media nih, mereka kan pada pakai tuh termasuk orang tua kalian, Mm. terus juga adik-adik kalian,
keluarga kalian lah itu sebagai pengguna sosmed. Terus kan di sosial media sendiri nyediain berbagai macam fitur yang ada dari berbagai platform sosial media. Salah satunya fitur buat kita bisa update status. Kayak apa sih di WhatsApp, di Instagram yang nyediain fitur Snap gitu ya, yang terinspirasi dari Snapchat. Terus pertanyaannya itu kita kan sering ngupload ya, ngupload status, foto, dijadiin feeds, terus foto profil dan sebagainya. Walaupun akunnya kita amanin nih, nggak publik gitu kan biasanya di private. Tapi kan yang namanya sosial media apa-apanya cepet orang bisa tahu tuh. Terus gimana nih kalian buat menyiasati privasi kalian dari jangkauan keluarga dekat kalian? Mengingat ya yang namanya orang tua, keluarga pasti kan ada aja tuh yang dikomel soal perilaku kita. Kamu kok nguploadnya begini sih? Terus ini statusnya kenapa? Kok begini? Coba cerita, dikepoin lah. Malah nggak keluarga aja kan tuh, biasanya teman-teman pun juga sama, ada aja yang diomongin julid gitulah, terus ngomongin di belakang atau gimana ya, ya gimana sih netizen gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Udah gue duluan deh. Kalau mungkin yang menyiasati buat keluarga itu ya dari kitanya sih nggak usah terlalu nge-publish hal-hal pribadi sendiri ke itu, ke sosial media kayak gitu. Jadi orang tua tuh nggak nanya-nanya kamu kenapa kayak gini-gini. Terus kalau misalkan itu ya cerita aja ke orang tua. Kalau gue sih ya mungkin kayak tetap terbuka aja, tapi mungkin kita filter aja buat nyiasatin pribadi kita ke orang tua. Nggak semuanya pribadi kita bakal kita kasih tahu juga ke orang tua dan orang terdekat juga sih karena ya nggak mau mereka kepikiran aja sih bisa mungkin pasti gue keep aja mendingan. Tapi pernah nggak keciduk apa ya, ketahuan gitu ngupload apa di sosial media, terus yang kayak misalkan lu kebetulan pergi nih lagi ngumpul sama temen lu, terus misalkan lu lagi pakai pakaian terbuka atau temen lu yang rokok atau gimana, terus ketahuan, ih kamu kok teman-teman kamu gini atau enggak, ih kamu kok pakai baju kayak gini sih, kan udah dibilang pakai baju yang sopan atau gimana, itu pernah nggak? Pernah sih, pernah kayak ke gap gitu, cuma ya habis itu kita jelasin aja kalau itu tuh masalahnya kenapa, itu tuh apa kita ngupload kayak gitu tuh tujuannya apa gitu. Terus kalau misalkan kita dikasih tahu kita salah ya minta maaf. Di hide berarti menjadi jalan ninja gitu ya. Bisa Tuh, jadi. kalau Sekar, Kalau gue sendiri sih ya gitu, ya palingan di hide kan, dan di close friend-nya juga kan. Kalau close friend bisa di apa, pilih-pilih gitu. dipilih-pilih siapa aja yang bisa ngeliat. Terus jadi ya lagian kalau misalnya emak gua nge-follow juga nggak gua follow back. Parah banget. Terus gua terus juga lagian isi status atau apa updatean gue juga nggak ada yang neko-neko sih, nggak macem-macem juga, nggak ada yang clubbing segala macam. Anak baik-baik gitu. Iya, anak baik-baik, anak rumah. Dan juga ya gue juga nggak, jarang keluar rumah. Jadi ya emak gue tahu gue ngapain aja di rumah gitu kan. Ya memantau secara langsung daripada dari status kan, jadi kan kayak cuma dipandang sebelah mata. Menerka-nerka. Oh gitu. Nah itu. Tapi di kan misalkan nyokap lu nge-follow lu tapi nggak lu asep gitu. Asep Asep. ACC. Gak di ACC gitu. Asep. Terus nyokap lu kayak gini gak sih, Mbak ACC dong gitu follow-nya, lalu follow back, minta diinin lah gitu. Enggak sih. Ya udah dia make aja. Palingan ya dia make ya cuma buat lihat-lihat all shop nggak sih? Iya. Jadi Oh, gitu. kayak nggak terlalu, dia paling sering mah nggunainnya Facebook sih. Soalnya ya mama ngapain sih main Instagram? Kan kali aja ada nyokap-nyokapnya atau Iya bokap-bokapnya sih, yang ada aja. eksis gitu. Terus emang sih gue pernah tuh nge-scroll explore IG. Jadi dia ada yang nge-tweet gitu, katanya kalau misalkan dia agak apa ya, misu-misu, bukan misu-misu, apa sih? Agak Kesel sendiri. kesel sendiri lah kalau dia nggak ngupload apa-apa tuh, dikiranya ya gitu kayak lu bilang lu nggak ngupload apa-apa karena emang lu di rumah aja. Tapi itu berlaku nggak sih menurut lu gitu? Ya itu mah kan sesuai pribadi orang lah ya. Ngapain sih ngurusin orang gitu loh. Kayak
Tapi kan ada aja yang gatel ngurusin hidup orang gitu. Kayak ya ngapain sih anjir. Ya hidup gue ngapa jadi lo yang ngurusin, siapa L gitu. Oh, Apa sih kalau misalkan orang ngurusin hidup kita gitu, kita disangka nggak kemana-mana, ya udah Ya biarin udah. aja. Ya orang memang kita males atau Ya emang mungkin dianya ngefans nungguin status kita iya gitu. Ya kita emang santai aja lagian gitu. ngapain nungguin, kamu gawe banget. gawe gitu apa tuh? Gawe apa? Kerjaan gitu. Ngerjaan. Iya. Yang ngomong-ngomong juga nih soal update status di sosial media. Kalian pasti tahu dong sekarang ini juga era big data tuh. Yo, Yang mana segala sesuatunya yang kita berbuat di sosial media ada rekam digitalnya. Biarpun kalian udah ngapus itu dari akun kalian, juga kan tetap aja gitu masih ada data-datanya di apa ya, waktu itu gue pernah lihat katanya tuh. Jadi data-data yang di internet itu ada di dalam apa sih, dasar laut gitu, terus ada raknya iya, gede-gede banget gitu. Dan sekarang kan udah lumayan banyak juga nih dari yang gue tahu sih kalau nerima kerja tuh mereka biasanya ngelihat riwayat rekam digitalnya juga buat tahu karakteristik kita dalam penggunaan sosial media tuh kayak gimana. Kayaknya gitu ya nggak sih? Gue Iya, juga ada sih kurang beberapa tahu. perusahaan kayak gitu kan. Iya, terus pastikan dulu adalah zaman kita alay sampai geli sendiri lihat updatean status. Yang dulu-dulu ada aja yang dibikin. Ya bosen lah atau apa. Banyak yang kita share nggak terlalu penting, bahkan sampai yang benar-benar nggak penting gitu. Nah, setelah kalian tahu nih tentang era big data, itu kalian gimana tuh? ya kalau menurut gue ya kita bijak aja ngegunain sosial media, apalagi kan sekarang kayak bisa apa-apa data kan pasti diminta. Kayak kalau lu bikin Instagram pasti email kan, email terus nomor telepon kan, Hmm. biasanya minta kan buat verifikasi biar bisa login. Tapi Ya, lu percaya? ya iya, seorang ini udah industri 4.0. Gak, maksudnya lu percaya gitu kalau data lu aman, nggak Enggak, diperjualbelikan apa gimana gitu? ya wallahu alam. Kayak Zoom aja yang itu, Iya, gue nyebut merek. ya nggak apa-apa. Ya kayak itu aja, jadi kayak cepet-cepet aja lah, kayak kan juga Google juga ada itu kan kayak privacy Mm-mm. lebih, ngerti kan, Mm-mm, kayak double gitu. dikunci 2 kali gitu, jadi Mm-mm. kayak mudah-mudahan aja sih bisa tersimpan dengan baik. Apalagi kita juga pasti banyak yang neko-neko, tapi gue nggak ada yang neko-neko sih. Gue ya Allah, ngapain sih anjir. Terlalu wasting Nggak, time buat yang neko-neko, iya, yang jadi kayak enggak gitu. palingan Instastory juga nggak bisa, nggak, ya hilang 24 jam tapi kesimpan di Di arsip arsip. kita. Iya. Tapi mah namanya hacker mah kan nggak Iya, tahu. makanya Iya, itu. makanya sih kalau gua mending hati-hati dari sekarang sih, karena kan kita juga nggak tahu ke depannya bakal gimana, bakal jadi apa. Jadi ya mending hati-hati aja dari sekarang. Masalah pribadi banget, nggak usah terlalu dipublish banget sih kalau menurut gua. Dan kalau emang yang dulu zaman-zaman Facebook kan alay banget tuh. Jadi ya sebisa mungkin ya dihapus-hapusin aja gitu. Walaupun masih tetap ada rekam jejak, ya pasti kan statusnya cuma status alay kayak panas nih, kayak apa nih gitu, nggak mungkin ada yang itu juga nggak mungkin CS dilihat sih juga. gitu nggak mungkin. CS. Customer Iya, service customer Oh. service. gitu. Berarti eh, intinya nyesel gak nih, takut atau khawatir gitu nggak suatu saat, kan pasti kalian lagi kuliah nih beberapa tahun kemudian, pasti kerja dong, terus tiba-tiba dapat perusahaan yang minta rekam digital, apa, ngelihat lihat jejak media sosial lu lah gitu. Enggak sih, gue nggak takut, karena kalau Iya, takut berarti ada apa-apa dong. iya, Kalau gue nggak takut sih, percaya diri aja kita. Orang nggak. emang nggak ada apa-apa. Jadi ya biasa aja. Gue juga Iya, nggak pernah nge-publish masalah pribadi banget gitu sih ke itu, ke ke sosial sosial media. media. Iya. Hmm. Tapi nih balik lagi ke pertanyaan dan jawaban kalian sebelumnya. Kalian kan nyembunyiin updatean status kalian nih di sosial media dari beberapa keluarga, terus apalagi orang tua kan. Jadi mereka nggak tahu sepenuhnya gitu tentang apa-apa yang lu lakuin di sosial media. Terus tuh, tapi orang tua lu gitu pernah nggak sih kayak minjem HP lu nih buat ngeliat sosial media kalian tiba-tiba? Tapi awalnya tuh kayak
minjem buat sekedar buka galeri atau buka yang biasa-biasa aja gitu, bukan sosial media. Tapi karena udah terlanjur megang HP lu, terus jadi kayak em, nyokap Gregetan lu gitu ya. iya gregetan, terus akhirnya cobalah iseng-iseng buka gitu. Contohnya WhatsApp-nya dilihat gitu. Nah, atau bahkan malah kayak diem-diem sebenarnya mereka tuh nge-track sosial media lu dan nggak sengaja lu tahu. Pernah nggak? Kalau dulu mah mungkin zaman SD, SMP pernah. Bahkan password FB gua aja yang bikin orang tua gua. Tapi kalau sekarang mah kan udah dewasa, zamannya juga udah beda. Jadi mereka juga udah percaya mungkin, dan gue juga nggak terlalu suka sih kalau privasi kita terlalu dikepoin. Even itu orang terdekat atau siapa, maksudnya kan ini privasi diri kita masing-masing. Jadi kalau emang kita mau bercerita tentang privasi kita, itu juga hak kita. Kalau kita mau ngekip juga itu hak kita gitu. Kalau misalkan orang tua gue minjem HP, kalau sekarang-sekarang sih enggak, paling buat itu doang, map jalan. Iya, Bapak iya, gue iya. kalau lagi bawa mobil, udah, selebihnya mah enggak. Eh, Berarti walaupun gue baca tuh di buku yang sekarang ini gue jadiin pembahasan di podcast gitu. Jadi si peneliti tuh bilang gitu ya, dari beberapa responden yang saya bilang dia orang tuanya gitu. Terus dia orang tuanya itu bilang kalau ya kita punya hak sebagai orang tua dan lu anak gue gitu. Jadi gue berhak tahu lah apa-apa aja yang ada di sosial media lu, berhak buat mantau lu. Apa tuh pendapat Ya lu juga? sebenarnya mah ya emang boleh, boleh mantau, boleh apa, emang harus dipantau, harus dibatasi juga, kalau nggak kan nanti malah Bablas. berdampaknya negatif atau apa, kita kan nggak tahu. Cuman ya kalau terlalu, bener-bener terlalu sampai tahu banget apa yang kita lakukan, maksudnya bukan tahu banget, pasti ya tahu, harus tahu sih. Cuma Maksudnya kayak bener-bener yang semuanya gitu, kayak rinci iya, banget. secara detail, rinci dan terpelajar. Terpelajar. Ya itu nggak, itu yang nggak boleh juga, karena kita kan punya hak buat ngelindungi privacy, nggak semuanya privacy kita ya harus orang tua ketahui, ya nggak sih. Hmm, Ya terus untuk tahu kita dan Tuhan aja gitu, jadi ya udah di keep sendiri bersama kita dan Tuhan. apa Ya, Cek? kalau misalkan gue sih, kalau menurut gue, kalau ya yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita mau cerita tentang privasi kita juga, ya itu hak kita, berarti kita mau cerita. Tapi kalau misalkan kita nggak mau juga jangan dipaksa dicecer gitu, karena kalau misalkan mungkin kan orang tua udah pernah ngerasain jadi kita Hmm, belum hmm, pernah hmm. ngerasain jadi orang tua gitu ya. Jadi nggak tahu, tapi mungkin sekarang kan kita bisa ngerasain jadi kita sendiri. Kalau gue sih, kalau misalkan orang tua malah nyecer kayak gitu, anak semakin semakin nutup, Oh, semakin Iya, nutup iya, diri iya. sendiri. Kalau misalkan kita orang tua ngebebasin kita buat berpendapat, buat curhat, buat bersosialisasi banyak-banyak, itu tuh kita malah jadi terbuka juga sama orang tua gitu loh. Kalau misalkan kita ditekan, apa ini apa ini statusnya kayak gimana gitu, kita malah makin tertutup. Kita juga mau main takut, mau izin kemana-mana takut, malah jadinya ngebohong. Kalau kalau kata gue sih gitu, mendingan ya udah, sama-sama ngerti jadinya. oh iya sih emang jadinya kayak ah udahlah tau gitu gue nggak bilang jadinya Iya, tertutup gitu. gitu. Tapi lu itu tadi pernah nggak sih nyokap lu atau bokap lu itu minjem HP lu kayak gitu? Enggak, palingan ya kalau minjam ya buat check outin Shopee, Shopee. Soalnya kalau gue pribadi pernah kayak gitu. Jadi ya udah, untungnya juga emang nggak ada apa-apa jadi Lagian kan kita enjoy aja. juga udah gede, udah Iya. dewasa, apa, pikirannya juga, logikanya udah jalan dong. Pasti nggak mungkin yang neko-neko, kecuali kayak masih anak kecil. Anak kecil kalau lagi apa-apa kan pasti terpengaruh karena mereka masih belajar. Kapasitas memorinya juga masih banyak, nggak kayak Iya, kita gitu soalnya loh. zaman sekarang tuh beda tahu. Kayak dulu gue SD, HP aja masih barengan sama mama gue. Iya, Sekarang adik gue yang paling kecil SD juga udah dikata sandi, udah di password semuanya. Jadi udah, emang udah beda zamannya. iya, gue juga sebenarnya, kalau dulu kan HP juga belum fingerprint kan. Iya. Jadi kalau apa namanya, password juga masih otomatis lu nulis sendiri. Jadi gue dari dulu emang gak pernah pakai password karena emang eh, gak boleh, takut lupa, ngerti nggak? Oh, jadi Iya, kalau iya. satu waktu lupa ya nggak Jadi susah-susah banget lah ah, gitu. kan kalau misalnya nggak pakai password kan langsung dibuka langsung kan. Kalau Hmm. ini, kalau pakai password kan harus ituin passwordnya, terus karena sekarang fingerprint juga jadi kan kayak lebih gampang gak sih? Iya. Itu pun juga passwordnya emak gue tahu gitu, Hmm. nggak
nggak di keep sendiri. Jadi kalau misalnya lihat ya pasti lihat, tapi jarang megang HP gue sih. Ya HP sendiri gitu ya, Oh, udah punya tapi nih, kan kata lu sekarang kan ya kita udah gede gitu. Jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak. Pasti kalau yang enggak benar bakalan kita jauhin, enggak gampang terpengaruh. Tapi nyatanya kan masih ada aja tuh. ya emang masih banyak Tapi lu ini gak sih ngerasa gak sih pernah kayak gitu gitu? Jadi bagian orang yang terpengaruh, yang gampang terpengaruh orang sama gitu. apa? Ya apa aja misalkan kayak lu coba ini dah gitu, coba itu deh. narkoba. Walaupun ya nggak harus narkoba juga gitu. Wah, apapun tapi ya yang temen lu coba terus lu nggak nyoba akhirnya lu ditawarin terus lu mau gitu Enggak sih, terbujuk terpengaruh. alhamdulillah gue enggak. Karena gue apa sih punya prinsip gitu, tapi nggak tahu juga nih ya. Waktu itu temen gue pernah nawarin nge-vape, padahal nge-vape doang. Mhm. Cuma gue emang nggak suka, nggak, maksudnya Asap. Nggak demen bukan asap. nggak demen asap, apa ya, nggak mau, Iya, nggak ada kepengenan juga dari Iya. diri gue sendiri. Jadi gue orangnya nggak gampang terpengaruh sih, Iya sama. alhamdulillah. Lu Apalagi juga sama. kalau sekarang kan udah kuliah kan universal, terus temen gue juga Iya. ada yang suka mabuk lah atau apalah, ya udah biasa aja liatin snapgram dia mabuk atau enggak, ya nggak terpengaruh, nggak pengen coba. Nggak pengen. Palingan yang nyoba, gue pengen nyoba soju guys. Nah itu juga gue hampir terpengaruh guys, tapi alhamdulillah nggak ada guys. Kan udah Jadi, prinsipnya udah kuat gitu ya, udah jadi nggak kuat, terpengaruh. alhamdulillah. Gue masih mau nyoba, kata temen gue enak apalagi campur Yakult. Enggak, ya udah deh, waktu itu gue hampir goyang. Gue masih mau nyoba guys. Tapi lu punya gak sih temen gitu yang selingkuh sama lu walaupun nggak terlalu apa ya nggak terlalu akrab tapi punya nggak temen yang bener-bener anaknya tuh dipantau mulu sama orang tuanya? Lu. Ya kan Lu gue nggak sendiri. terlalu dipantau banget gitu, maksudnya yang bener-bener Yang kayak dikekang gitu iya ya. terlalu dikekang Enggak. banget walaupun dia udah kuliah gitu. Enggak. Malah kayaknya lebih bebas gitu nggak sih, lebih dibebasin. Temen gue lebih kayak lebih apa Iya. ya, dia pulang mau jam 12 malam ke rumah aja tuh jam 3 pagi, jam 4 pagi tuh masih gak apa-apa gitu. Kalau gue kan ya udah jam 10 pulang. Udah diteleponin itu berkali-kali. Oh jadi banyak yang udah dikasih kepercayaan gitu, yang penting lu nggak Nggak gimana-gimana neko-neko. Iyalah. terus mau bertanggung jawab. Apalagi gue kan ngekos. Kalau ngekos kan biasanya malah kita yang minta diperhatiin malah. Ma Oh kenapa sih iya. nggak nelpon kayak Iya gitu, pasti malah iya. kangen. Bukannya ya sekarang kan Mungkin udah memang dari lingkungan keluarganya begitu kan, kita nggak iya. tahu. Kalau misalnya Kalau memang dari dulunya dibebasin, tapi ada juga teman gue yang ngekos juga tetap aja diteleponin kayak gitu-gitu, tetap ditanyain kalau gitu. Kan kadang kita suka keteteran ya, misalkan ada tugas nih, terus harus ke Gramet Eh, abis pulang dari kampus Mhm. gitu. Berarti kan langsung jalan nih ya. iya. Kadang nggak izin dulu, kadang kan sekarang udah jauh banget. Iya. Terus temen gue tapi ada yang harus izin dulu, ada kayak gitu. Tapi Ya gue beda-beda juga sih izin orangnya. dulu sih. Gue izin dulu. Pas itu gue Enggak, pengen kalau gue enggak. me time di anggrek. Anggrek. Kalau gue mah Apaan izinnya sih, alay kalau banget ya? kalau duitnya udah habis. Enggak, gue Mah izin habis dulu. mah. Oh kode biar Tapi kasih, izinnya pas udah melakukan, ngerti nggak? oh biar Lagi di nggak sini gitu. nggak dilarang gitu, Heeh. jadi udah terlanjur nih. Iya, gue sih sering kayak gitu. Jadi kayak beli barang, udah nyampe duluan baru bilang, ini aku habis beli barang. Enggak, gue enggak izin. Jarang, soalnya udah jauh. Malah kadang gue suka iri kayak, dia diteleponin setiap hari setiap malam gitu. Mama kok enggak gitu. Malah Oh malah kasihan kita ya. yang pengen Iya. cari perhatian Heeh. gitu. Karena emang kan baru pertama kali jauh mungkin ya. Iya begitu. Nah terus kan pasti nih kita yang namanya remaja terus ya masih apa ya millennials gak sih disebutnya, Enggak, terus masih Gen Z ya masih di Gen Z, Gen Z. milenial sampai 00. ya pokoknya itulah. Terus kan sering tuh sampai mama juga bikin bikin update SW gitu, setiap dia ngelakuin apa, dia Iya. beli apa, makan Iya. apa. Nah, lu berdua punya nggak mutual kalian gitu di sosial media atau bahkan ya dari Temen temen, iya temen deket lingkungan gitu yang hampir setiap hari atau enggak kayak selang beberapa menit kayak 5 menit yang lalu dia bikin status tapi misalkan kayak 15 menit kemudian dia bikin lagi updatean statusnya. Nah, tanggapan kalian sama orang yang terlalu update banget sama status kayak gitu gimana? Kan jadi kayak kelihatannya dia nggak ada apa ya, privasinya tuh terlalu terbuka, terlalu keumbar, apa dia nggak terlalu mentingin privasi sih gitu.
Ya itu balik lagi ke diri dia sendiri sih, terserah dia emang. Ada kan orang yang pengen banget diperhatiin, ada yang ya udah gua keep tapi tetap gua apa, gue curahkan tapi di akun sambat gitu kan, jadi kan itu nggak ada yang tahu kan. Iya, tapi emang lu punya berapa akun? Banyak diem. Oh, ya, jadi akun satu yang utama buat estetik, yang classy gitulah. Terus Ya second akun akun baru tuh ada nyampah. teman-temannya, masih ada teman-temannya tuh second akun Eh, nyampah, Close friend, second close friend. akun. Terus habis itu akun ketiga baru itu nggak ada followers, saya itu di situ sambat semua. oh gitu. Jadi kayak mau ngatain siapa, kayak kan gak bakal ada yang tahu orang followers followingnya nggak ada. Tapi kan berasa kayak percuma ya nggak sih, useless gitu lu bikin akun tapi nggak ada orang yang follow dan lu apa ya istilahnya ngebacot di situ gitu. Tapi Jadi nggak enak ada yang aja tahu. sih, apa maksudnya kan biar orang kan nggak tahu. Maksud ya tergantung orang lagi. Ada kan yang mau lu sambat, iya sambat, terus pas itu lu ungkapin semuanya kan jadi bikin orang tahu kan. Nah, Ada terus pengen diperhatiin, apa pengennya tuh di reply, ngerti nggak? Eh, Jadi pengen, lu jadi kenapa sih? Terus eh, terus cerita di semua. Ya udah keumbar semuanya selesai. The gitu. end. Kalau kalau menurut gue sih itu hak mereka ya. Kalau misalkan mereka mau nge-publish privasi mereka sendiri, kalau setiap orang mau beda-beda, mungkin Iya. mereka kayak gitu karena mereka kesepian, Aha. butuh butuh pengen, mungkin mereka senang aja ngelihat banyak yang lihat, mungkin mereka bisa jadi trendsetter atau panutan, mereka pengen jadi trendsetter kayak gitu-gitu. Ya apa sih, orang beda-beda. Kalau gue sih enggak ya, enggak terlalu suka nge-publish banget karena kan emang netizen kan suka berburuk sangka terus nih. Kadang juga Mm-mm. kita misalkan ngupload lagu galau, dibilangnya iya lagu galau, dibilangnya kita lagi sedih, lagi ada masalah. Pokoknya diberat-beratin, namanya netizen mah nggak ada yang tahu ya. Makanya ya kalau menurut gue sih sebaiknya nggak usah diumbar-umbar terlalu kayak gitu ya. Gitu karena buat apa gitu. Iya buat apa background juga. hitam, lagu galau. Kenapa nih? Iya, kan Ya jadi kalau pertanyaan background sejuta umat. background hitam lagu galau masih it's okay, asalkan jangan background hitam anjing hitam. Itu udah bahaya guys, itu benar-benar harus diperhatikan. Tapi kesel nggak sih misalnya punya gitu mutual kayak gitu, ya kesel sendiri aja, ih ini orang perasaan baru update status terus update lagi status gitu, apa sih apalagi misalkan kayak cuma emot doang. Enggak, kalau teman kayak gitu mah apa sih, kadang suka kita bercandain aja. Kenapa sih lu kayak Iya, gitu-gitu? lu ada apa, Heeh, terus lu nggak apa sih ya. dibercandain, heeh. Nih bikin status kayak gitu. Paling kita bercandain aja, enggak buat serius ya. Kan itu hak mereka. Gitu, tapi berarti punya. Punya, tapi enggak Oh, sesering itu. Tapi sekarang udah enggak Ya kok. biasa aja. mungkin udah punya kesibukan. Love you Susi. Terus gue juga baru kepikiran, nyambung-nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Terus kalau misalkan ya orang biasa kan galau ya macam-macam sih, bisa tentang kerjaannya, bisa tentang kuliahnya. Terus tapi kan kebanyakan tentang galau asmara nih. Mhm. Udah, lu sendiri pernah nggak galau kayak gitu terus bikin status yang mewakili perasaan lu, tapi nggak secara belak-belakan, jadi pakai kode-kode Morse. Palingan sih ya quotes-quotes gitu kan. Oh, Kan banyak quotes. gitu akun-akun quotes di apa repost di Snapgram. Snapgram. Kalau APC pernah? Pernah dulu waktu masih pacaran, tapi sekarang udah enggak. Jomblo aku. Dulu kan waktu masih pacaran mah pernah kayak misalkan gua nih apa, bikin lagu, misalkan ada masalah sama seseorang, tapi gua nulis status itu buat orang itu aja yang lihat gitu. Eh, Bukan buat orang lain, bukan diumumin ke publish. Jadi kan kalau di WhatsApp tuh ada bagikan dengan hanya dengan, terus dicari kontak dia, udah dia doang yang bisa nulis status. Tapi kan dia ngelihatnya, oh ini status mungkin buat orang lain gitu. Padahal mau buat dia gitu. Jadi orang-orang juga nggak mungkin tahu itu, gua ada masalah apa, gua kenapa gitu. Jadi ya kalau itu masalah gue sama dia, ya udah biar dia aja yang lihat kayak gitu. Kayak waktu itu sama iyalah, sama teman pernah, sama sama mantan pernah gitu. Maksudnya ya kalau lagi galau, cuma gak diumbar kemana-mana juga. Jadi yang tahu dia, kamu dan Tuhan. sering tapi nggak sih, nggak lah. Enggak. Dulu. Gue Dulu. enggak sering. Oke, terus selanjutnya pertanyaan terakhir nih.
dari poin 1 sampai 10, ya angka 1 sampai 10, seberapa penting privasi menurut kalian? Siapa dong, Cek? Kalau gue sih 9 ya menurut gue, karena seprivasi atau seberat-beratnya masalah kita pasti kan kita maunya ngekip nih sendiri. Nah, satunya itu kalau misalkan masalah kita lagi berat-berat banget baru deh kita cerita sama orang yang terpercaya kayak orang tua. Tapi balik lagi sih harus difilter kata-katanya yang keluar dari kitanya juga. Karena kalau misalkan kita punya masalah berat seprivasi-privasinya mungkin, karena kan manusia itu makhluk sosial ya, butuh orang lain juga buat dengerin cerita. Nggak bisa kita nahan diri kita sendiri, apalagi kan takutnya kenapa-napa, depresi dan sampai mikir macam-macam nggak mungkin, makanya kita cerita harus sama orang yang terpercaya kayak orang tua kayak gitu-gitu sih. Orang tuanya bukan yang di botol ya, orang tua asli. Itu beda cerita. Amer itu Kan Amer. takut aja. Nah, sebagai calon psikolog Apa? Gua? dari 1 sampai 10. Mampus, harus kelihatan pinter loh. Kagak lah, gue semester 2 gak belajar apa-apa nih. Ini maksud gue gak masuk apa-apa. Ya, privasi ya 10 of 10. Yo. Maksimal gitu. Berarti Ya, karena penting banget. Ya penting, privacy ya penting banget. Terlepas dari orang tua lu gitu. Ya kalau Maksudnya nggak benar-benar yang semuanya banget orang tua lu harus tahu gitu. dia bukan harus tahu ya, palingan kalau misal melakukan sesuatu ya cerita dulu sih hari ini ngapain, gue cerita bla 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 bla, jadi kan mereka tahu, kecuali yang bener privacy. Tapi nggak nuntut kan? nggak nuntut, jadi ya tahu batasan. Jadi Ah, harus ya privacy. Kalau mau ya, walaupun emang kan kalau dipendem mah nggak boleh ya. Nanti gimana kan kita nggak tahu. Apalagi ada aura-aura emosi. psikolog ya. Emosi ya, apalagi emosi. Kalian kalau mau tahu itu fakta-fakta bisa di follow @psikologi_binus. Itu banyak emosi. Kalau lu lagi sedih atau stres, itu kan lebih baik kan dicurahkan tuh. Nah, tapi lu pasti kan ada seseorang yang nggak mau tahu, Dipendem aja gitu. dipendam. Jadi kan kayak itu malah bikin jadi stres, malah kalau misalnya jadi penyakit kan kita nggak tahu kan. Jadi lebih baik kalau misalnya pengen bener-bener sedih banget, terus lu bingung mau ngapain, mendingan lu ambil buku aja atau ngapain tapi ditulis gitu, jadi dicurahkan hatinya. Iya, Oh, beda-beda sih ya, orang ada yang kayak Iya. itu, kayak gadis-gadis diary gitu. Ada yang Ada yang pengen semua orang tahu masalah dia, walaupun ya emang kalau ada ya orang yang mau nyurahkan hatinya tuh orang-orang tahu kan masalah dia, Iya, itu iya, malah benar. plong hatinya, walaupun bisa. nggak ke nggak di Nggak. reply atau enggak, tapi kan orang-orang ngeliat kan otomatis ngebaca dong, oh kenapa nih ya. Iya, tapi kayak ya tetap gitu. tap aja, tapi ada juga yang Tap. To buy Skip. tetap aja walaupun ada yang nulis gue mau cerita nih tapi kalian skip aja, ya kan itu ngundang Gimana? orang buat baca ya nggak sih, buat dengerin nggak sih? Iya. Ada kan orang Sekarang kayak emang kayak gitu. Gue mau cerita kalian skip aja, ini panjang banget, terus abis itu dia cerita di bawahnya jangan dibaca, malu. Berarti ada mutual lu yang kayak gitu. Iya, serba salah. Tapi akhirnya lu baca karena penasaran. Ya iya dong, itu kan kayak pengen ngebaca, kayak lu kayak kode nggak sih itu? Iya. Suruh lu baca daripada ya kan bikin orang males, kecuali dia nggak nulis ada skipnya. Jadi kan pasti dia langsung tap. Oh iya, justru itu malah Marketing gitu. nggak sih? Iya, Oh my god. S3. Aduh. Iya begitulah. Oke, I see. Berarti kesimpulannya itu kalian menganggap privasi itu penting banget lah ya. Iya. Dari poin yang itu. Oke, makasih ya buat waktunya kalian udah mau nyempetin nih buat ngisi podcast gue. Iya, sama-sama. Ya, kalau gitu sekian podcast dari gue. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.